Kembali lagi di channel saya, channel Gibson Raditya Prianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Raditya Prianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Ya semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten react yang bahas seputar kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Kejadian-kejadian yang beraneka ragam, yang unik, yang aneh, yang bebal. Pokoknya banyak sekali ya kejadian-kejadian yang harus kita bahas. Dan untuk teman-teman yang menonton video ini ya, tolonglah semangat. Bagi kalian yang masih mager, masih bad mood, coba moodnya dibangkitkan lagi agar ketika kalian menjalani sesuatu itu bisa optimal, bukan maksimal. Ya intinya jangan malas-malasan lah. Kalau kita malasan tidak ada perubahan dalam diri kita. Di video ini sedikit berbeda karena di video-video sebelumnya saya mereact di sebuah akun berita, kalau ini di sebuah akun sosial media. Karena saya sudah sedikit menemukan berita-berita yang menarik untuk dibahas. Yang menurut saya menarik ya. Cuma kalau menurut kalian kurang menarik, tolong komen di kolom komentar. Intinya kalian mungkin mempunyai video-video yang nggak jelas atau video-video yang tentang kelakuan-kelakuan warga di Indonesia ini seperti apa, kalian masukkan linknya aja, nanti saya cek, kalau menarik akan saya react lah. Ini seorang fuckboy yang lagi nge-drift di jalan umum, akhirnya ketangkap, diamankan petugasnya. Cuma kita langsung aja lihat videonya. Fuckboy. Aduh. Sok drag. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Marsyad, pengemudi mobil baju hitam dengan akun di Klarifikasi. bukan akun kolom di Jalan Sambiran, Kaplau, Kota Padang. Dengan ini saya meminta maaf kepada masyarakat Kota Padang karena telah mengganggu ketertiban dan kenyamanan Jelas. pengguna jalan lain. Dan dengan ini saya berjanji tidak akan mengulangi. Ya, harus. Nggak boleh mengulang lagi. Nggak boleh. Ini saya bersedia menerima sanksi dan hukum yang berlaku. Jelas. Saya minta maaf kepada masyarakat Kota Padang. Siap. Fuckboy sedang menebarkan skillnya. Intinya itu kalau ngedrift ya silahkan, boleh-boleh saja. Cuma kan kalian harus tahu tempatnya lah. Kalau ada areanya khusus ngedrift, itu silahkan. Kalau kalian sampai ngedrift sampai bannya jebol ya nggak masalah. Sampai bannya rusak, sampai mesinnya jebol itu nggak masalah. Tapi ketika ngedrift tidak pada tempatnya, dan ini di jalan umum ya jelas ditangkap petugas lah, ditangkap pihak kepolisian ya. Karena apa? Mengganggu pengendara lainnya. Ya kalau pengendara lain ada yang berhati-hati ya, tahu haluan lah. Tapi kalau terkadang itu ada pengendara sepeda motor yang ngawur ya. Biasanya kan ibu-ibu kayak gitu kan, naik motor kan kadang haluannya kurang. Bisa menyebabkan kecelakaan lah. Soalnya biasanya para fuckboy itu ingin diakui bahwa dia itu wah gitu. Khususnya dia ingin diakui pada cewek-cewek, memancing cewek-cewek agar cewek-cewek itu tertarik lah, kayak empati gitu loh. Fuckboy kebanyakan itu harus pujian ya. Ada fuckboy. Ya makanya untuk teman-teman yang mempunyai kendaraan, intinya kalau ngedrift atau kayak gini, hal seperti ini kalian harus tahu tempatnya ya. Maksudnya pada tempatnya lah. Kan setiap orang berhak ya. Cuma kan harus tahu tempatnya di mana. Jangan sampai tempatnya di tempat umum dan itu mengganggu pengendara lain. Kan kayak gini kan pengendara lain kalau mau lewat di area sini kan nggak nyaman. Soalnya kan jalannya dipakai semua keganggu gitu. Ini teman-teman, berita selanjutnya tentang begal payudara ya. Kayak gini kan aksi cabul, aksi yang dibilang aksi yang tak senonoh ya. Kan orang-orang seperti ini harus ditindaklanjuti ya. Cuma kita langsung aja ke videonya.
Langsung disaut payudaranya. Tolol. Kayak gini kan apa ya? Sangat merugikan ya. Nggak etis lah. Deskripsinya, begal payudara di Pekanbaru terekam CCTV. Polisi sedang menyelidiki pelaku aksi begal payudara di Kota Pekanbaru, tepatnya di sekian RT-nya, Jalan Cemara, Kelurahan. Aksi pelaku tersebut terekam CCTV di sekitar TKP. Dalam rekaman CCTV tersebut nampak seorang pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut menggunakan sepeda motor dan berusaha menghadang korban. Korban yang di saat itu melintas menggunakan sepeda motor dihadang oleh pelaku. Setelah berhasil menghadang, pelaku langsung memegang payudara korban. Saat ini pelaku sedang kami lakukan penyelidikan. Kami juga akan memintai keterangan saksi dan korban. Ucap Dodi. Cuma saksinya saya nggak tahu ya. Soalnya kan saksinya kan itu cuma ada 2 orang, yaitu pelaku tolol ini sama ibu-ibu itu sebagai korban. Kayak gini begal apa ya? Payudara ini marak ya teman-teman. Soalnya kan semua segmen nggak cuma cewek yang berpakaian terbuka ya, tapi wanita yang berpakaian berhijab pun juga bisa berisiko terkena dampak dibegal payudaranya. Cuma kayak gini kan khususnya untuk para cewek-cewek yang menonton video ini, kalian harus berhati-hati ya di setiap daerah, terutama di kota Anda masing-masing. Intinya sekarang banyak sekali orang-orang yang tolol, contohnya begal-begal payudara itu yang melakukan aksinya. Aksi-aksi pelecehan yang bisa merugikan kaum-kaum wanita, yang bisa membuat kaum-kaum wanita ini down lah, trauma lah. Pelaku-pelaku begal payudara tolol ini, intinya dia bisa merusak mental. Aksi begal-begal payudara ini terus diselidiki ya, harus ditemukan para pelakunya, dihukum lah yang seberat-beratnya. Kan kayak gini kan kelakuan yang sangat hina lah, yang keji. Kayak gini biasanya kan begal tentang biasanya kan pelaku-pelaku begal kayak aksi pencabulan, begal kayak gini payudara kayak gini kan ketika di penjara biasanya dia disiksa. Soalnya kan perilaku yang sangat memalukan, perilaku yang nggak gentleman, bukan perilaku cowok lah. Jadi untuk kalian-kalian yang khususnya para cewek-cewek yang menonton video ini, intinya saya berpesan hati-hatilah. Ini teman-teman. Cuh, ngomori ya, yuk merinding ya. Ini kalian tahu gak? Anjing ngepet. Anjing ngepet kan. Ini kalau kalian tahu sebenarnya. Ini nggak tahu ya, masa asli beneran apa enggak. Sumpah mengerikan. Nggak tahu beneran apa enggak, saya juga nggak tahu ya. Oke, kita lanjut aja ke video selanjutnya. Hubungannya apa? Saya baca penjelasannya ya. Seorang pria todongkan pistol ke kuli bangunan di sebuah rumah di kawasan perumahan mewah Pondok Indah. Padahal perumahan mewah ya. Otaknya nggak ada ya. Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Sabtu. Terus penodongan terjadi karena pria itu kesal dan terganggu dengan suara yang muncul akibat pekerjaan renovasi rumah. Adapun pelaku penodongan tinggal di sebuah rumah yang sedang direnovasi. Korban telah melaporkan penodongan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya masa wajar ya kan, biasanya dalam proses pembangunan rumah kan biasanya banyak aktivitas yang bisa dibilang mengganggu mungkin rumah samping kirinya atau kanannya atau belakangnya atau depannya ya. Cuma kita sebagai orang yang berakal sehat, berlogika, ya intinya kalau dengan cara seperti ini kan cara yang bodoh lah. Maksudnya nggak patut loh. Maksudnya dengan cara yang lebih bijak lah. Cuma kan kita nggak bisa harus memaklumi ya. Namanya orang membangun rumah itu pasti berisik. Ya intinya kan sebagai tetangga yang mengerti harusnya tahu lah. Jangan seenaknya sendiri, jangan semena-mena pada orang. Kayak gini kan yang rugi bapaknya sendiri ya. Yang malu bapaknya sendiri. Akhirnya pasti nanti ketangkap lah, bakalnya ketangkap. Kok semena-mena malah menodongkan pistol. Kan sama aja kayak begal, sama aja kayak maling lah. Pasti ini nanti minta maaf ujung-ujungnya kalau ketangkap. Akhirnya sudah ditangkap ini. Seorang pria berinisial RPB, 54 tahun yang beraksi bak kober karena penodongan pistol ke kuli bangunan di Pondok Indah, Jakarta Selatan akhirnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kayak gini kan yang rugi bapaknya sendiri ya.
Pistol pelanggaran merasa kesal terganggu oleh kegiatan korban. Putri bangunan itu tengah merenovasi rumah yang dekat dengan rumah tersangka. Masalah terganggu tidak nyaman dengan suara berisik yang ditemukan oleh korban yang merupakan tukang yang sedang bekerja salah satu rumah yang kebetulan posisinya ini bersebelahan dengan tersangka. Sulpan menerangkan peristiwa itu terjadi pada Sabtu. Oke. Sebelumnya terlihat seorang pria ini paruh baya membentak dan menentukan pistol ke kuli bangunan. Akhirnya ketangkap. Begini loh, ulah-ulah yang merugikan diri sendiri. Oh ini cowboy, sebutannya cowboy, cowboy indah todong pistol. Oh itu ganggu sangat zoom. Ya maksudnya kalau ada aktivitas mungkin sedikit berisik dalam batas wajar ya kan. Dalam batas wajar itu kayak pembangunan itu wajar ya. Kalau nggak berisik gimana proses bangun rumahnya, aktivitasnya. Seharusnya sebagai tetangga yang ngerti kayak cari tempat kafe atau tempat-tempat yang lebih tenang. Ya sedikit mengalah untuk beberapa bulan, kan itu termasuk amal ya. Kan toh malam juga nggak ada aktivitas ya. Jangan main emosi lah. Sebutannya kok cowboy, aduh. Oke, sekian dulu teman-teman video untuk react hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Titi Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten tentang seputar kejadian-kejadian yang di Indonesia ini supaya kalian bisa terhibur. Semoga saya bisa terhibur dan saya bisa mengisi hari-hari kosong kalian lah. Bukan hari-hari kosong ya, jam-jam kosong kalian. Jam-jam di saat kalian gabut. Ya kalau kalian gabut tolong tonton konten saya. Mungkin kalau kalian ada masukan-masukan tentang apa, silahkan monggo. Oke. Terima kasih, saksikan terus video saya di konten-konten selanjutnya.